Bismillahirrahmanirrahim. 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 Innal hamdalillahi jami'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin asrafil khalqi jam'an wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as'adatal haqiqiyata fid dunya wal ukhbah. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu wal yukrim dhaifahu wal yakul khairan aw liyaskut. Al hadis aw kama qol. Amma ba'du. Al mukarramun wal mukarramat, para segenap dewan asatiz wa asatidah, para pembimbing, para pembina majelis taklim Hasanah on Air dimanapun beliau berada, apapun aktivitasnya. Al-Mukarram Bapak Ustaz Imron, Ibu Ustazah Indah, dan segenap jajarannya yang sangat kami banggakan pengabdian dan pengorbanannya. Santriawan, santriawati Hasanah on Air dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya. Dan segenap tamu undangan dari berbagai jam'iyah, dari berbagai majelis taklim yang berhadir di aula Hasanah on Air dalam rangka menghadiri dakwahipun Ibu Marsela sekeluarga, yaitu Al-Basor Al-Ridho Darus Syafa'ah Dzikir Sonarian Demak Beramal Nurul Muslim Ikadamit Poskat BMIT Kawangi, atau yang mewakili yang hadir di aula Hasanah dalam rangka mengaminkan dakwahipun Ibu Marsela sekeluarga, dalam rangka kirim doa leluhuripun, dan juga mendoakan Ananda Retno Anistia Fitriani yang akan berangkat ke Korea. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran dalam segala hal, kesehatan, keselamatan, sukses sampai finish kontrak. Ya, amin. Dan juga minta berkat doa untuk Ananda Muhammad Doni Saputra dan Mas Natal Evan Al-Ghani, semoga menjadi anak yang soleh, istiqomah menurut ilmu di pondok. Untuk ayahanda tercinta Bapak Katijah dan ibunda tercinta Bu Musrini, semoga senantiasa diberi umur yang bermanfaat, barokah, keselamatan jasmani rohani, keselamatan dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Minta berdoa untuk Bu Marsela sekeluarga senantiasa mendapatkan perlindungan, rezeki umur yang bermanfaat, kesehatan, keselamatan dunia akhirat, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita semua yang hadir di aula Hasanah on Air dalam rangka mengaminkan hajatipun Ibu Marsela sekeluarga, mugi-mugi barokah pas panjenengan hadir dan mengaminkan dakwahipun Ibu Marsela, mugi-mugi dipun dosaken sababiyah kali Allah Subhanahu wa taala menapa ingkang dados hajat kula hajat panjenengan, barokah menghadiri hajatipun Ibu Marsela, mugi dipun ijabah pun ridani kali Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, pada malam hari ini kita berbicara tentang betapa sebuah lisan menjadi sesuatu yang sangatlah berbahaya jikalau manusia tidak mampu mengendalikan kata-kata, terlebih ketika seseorang yang tidak mampu mengendalikan kata-kata tatkala dia sedang marah besar. Maka uji kemukminan kula panjenengan kalian Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan sabda Rasul, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Aruhane ning kemukminan ibu-ibu.
Jadi sapa-sapa arep diarani wong mukmin, mangka yu'minu billah. Sapa-sapa diarani iman ning gone Allah wal yaumil akhir lan dina kiamat. Maka punya beberapa kebiasaan fal yukrim jarahu, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Wal yukrim dhaifahu, hendaknya bila dia kedatangan tamu bisa memuliakan tamunya, menjamu dengan yang istimewa. Dan yang ketiga, fal yakul khairan aw liyaskut, hadis akhir aw liyasmut. Dalam hadis niki hendaknya orang mukmin itu mampu bersikap, mampu berucap dengan yang baik. Fal yakul khairan aw liyasmut, atau Anda tidak usah berbicara daripada kita tidak bisa berbicara dengan sesuatu yang baik. Maka dari itu para jamaah yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, Nabi juga mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Bagian dari kebaikan Islam seseorang adalah jikalau dia mampu meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaat dan faedahnya. Maka dari itu para jamaah yang dirahmati Allah, lesan menika bentukipun boten nyepirani, tapi landhepipun ngalai pedang, ngalai birang, ngalahno samurai. Apabila ucapan yang terlepas dari lisan kula panjenengan tidaklah dikontrol sehingga membuat sakit hati orang lain, dan apabila ada orang sakit hati melalui kata-kata kula panjenengan, itu dinyatakan lebih perih, lebih sadis daripada Anda melukai secara fisik dengan menggunakan senjata tajam dan sebagainya. Maka dari itu para jamaah yang dirahmati Allah, tentunya kula panjenengan sami kedah mengertosi bagaimana jikalau kita memang terpaksa harus mengeluarkan kalam kita. Sebagaimana sampaikan Imam Syafi'i, wong kira apik sebelum berbicara dia berpikir terlebih dahulu. Mulane wonten keterangan lintu wong niku lek apik omongan niku dilewatne jero mburi ati, disaring melalui hati, baru nanti muncul dari lisannya. Jadi wong sing apik niku tidak akan berbicara kecuali bicara yang sudah tersaring oleh hati terlebih dahulu, sehingga apa yang akan dibicarakan sudah disaring dengan hati yang jernih, maka yang muncul adalah sesuatu yang bernilai manfaat. Ketika sesuatu bernilai manfaat tidak akan menyakiti orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang baik itu ketika berbicara akan melewatkan bicaranya melalui belakang hatinya, saring lewat hatinya, sehingga perkataan yang muncul akan memberi manfaat kepada orang lain. Maka dari itu sering kula matur teng panjenengan bahwa dipun riwayataken saking Nabi Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam annahu qala. Dawuhipun Nabi Isa kullu kalamin laisa bi dzikrillah fa huwa laghun. Wa kullu sukutin laisa bi fikrin fa huwa ghaflatun. Wa kullu nazrin laisa bi ibratin fa huwa lahwun. Fatuba liman kana kalamuhu zikrallahi ta'ala wa sukutuhu tafakkuran wa nadruhu ibratan. Baipun Nabi Isa alaihissalam memang sangat-sangat mengena bagi kula panjenengan jikalau kula panjenengan sami orang yang cerdas dan bisa menganalisis dengan benar, kita akan merasakan bagaimana sebuah perkataan yang disertai zikir napa mboten labet daripada perkataan itu pasti akan terasa wonten manah kula panjenengan. Mula dheripun Nabi Isa alaihissalam kullu kalamin utawi saben-saben kalam laisa kang ora ana apa kalam ora niku bizikrillah lawan zikir Allah fahuwa lagun fahuwa mongkote kalam itu larutnya. Setiap perkataan yang tidak disertai dengan zikrullah, maka perkataan semanis apapun intonasinya, perkataan sebaik apapun isi dari perkataannya,
Jikalau yang disampaikan walaupun intonasinya bagus, walaupun isi dari perkataan itu bagus, kata Sayyidina, kata Nabi Isa, jikalau perkataan itu tidak dibarengi dengan zikrullah, maka kata demi kata yang lepas dari lisan orang tersebut, bahwa lagun semua hanya sia-sia belaka, hanyalah nganggur belaka. Jadi tukang ngaji mau dituntut saking itu. Jadi lek kajian itu iso merasuk ning gone atine jamaah, iso mlebu ning gone jamaah, kena dipaham karo jamaah napa mboten. Ini mungkin pengaruh besarnya adalah seberapa zikrullah dan setiap perkataan yang lepas melalui lisannya dan dibarengi dengan hati yang Allah. Ini menjadi tolak ukur. Mboten namung itu, wasukutuhu wa kullu sukutin laisa bifikrin fahuwa ghaflatun. Dan setiap diam tanpa ada pemikiran, tanpa ada tafakur, maka diam yang tidak disertai dengan tafakur, fahuwa ghaflatun, fahuwa mongko utai sukut laisa bifikrin iku ghaflatun arano ali Allah. Jadi ada orang diamnya orang yang berpotensi ibadah. Ada diamnya orang yang tidak berpotensi apa-apa karena diamnya orang hanya ngalamun belaka. Mulane ana padha-padha wong menenge wong ngalamun karo menenge wong tafakur niku benten. Padha-padha tenagane le meneng, padha-padha praktek perbuatan le meneng, tapi menengi wong sing ngalamun iki muskra ora ana faedah, tapi menengi wong sing gelem tafakur niku ana manfaat. Sehingga diamnya orang yang disertai dengan ketafakuran tersebut akan berpotensi ibadah. Ketoke meneng tapi berpotensi ibadah dengan apa? Dengan tafakur yang mengisi akan kediamannya tersebut, akan diamnya tersebut. Wa kullu nadhrin laisa bi'ibratin huwa lahwun, kata Nabi Isa. Setiap pandangan yang laisa bi'ibratin, dalam pandangan tidak memunculkan ibrah, tidak memunculkan sori tauladan, tidak menimbulkan teladan baginya. Jadi meneng sing ana ibrah, kenapa nyawang nazar yang berpotensi ibadah kuwi nyawang sing disertai dengan ibrah. Karpe dengan nyawang iso tambah iman. Ya Allah, Gusti Allah kok iso to gawe kaya ngono kuwi. Ya Allah, coba dipikir jan-jan. Langit ora ana sing gantung, ora ana sapane. Lho langit iki kok ora nyebloki. Ya Allah, mandangnya mengarah ke langit, tapi pandangan ke arah langit disertai dengan ibrah. Lah iya berarti ndak nek kuasane Allah kuwi, ya Allah, kuasane iki lho, ana langit tanpa cagak kok ora ceblok, ana langit tanpa digantung kok ya ora ceblok. Iki lek ora kuasane Allah, ora mungkin nyawang sak nyawang ada potensi ibadah jikalau nyawangi ana ibrah. Wong mukmin hidupnya dipertaruhkan teng ngoten-ngoten niku. Sehingga Nabi Musa sama Nabi Isa dawuh fatuba liman kana kalamu zikrullah. Fatuba bejo kemayangan liman kedue wong kana kang ana apa kamu kalame man iku zikrullahi kabarengan zikir Allah. Beruntunglah bagi mereka, kata Nabi Isa, yang ketika dia berucap, beruntunglah bagi mereka yang ketika dia berkalam, kalamnya disertai dengan zikir. Kenapa dikatakan fatuba? Kenapa dikatakan bejo kemayangan? Jikalau ada orang berkata dalam kata-katanya berpotensi zikrullah hatinya, maka dikatakan beruntung terbejo kemayangan cara Jawa nih. Bejo kang matumpo-tumpo cara Jawa nih, bejo kemayangan ini. Bejo sing paling bejo, wis bejo tapi cek paling bejo bagi wong sing iso mengeluarkan kata-kata atau kalimat dalam lisannya yang hatinya disertai
zikir. Karena apa? Saya pastikan di depan tadi, setiap kalimat yang dikeluarkan oleh lisan seseorang yang hatinya ada zikrullah, eling ninggone Allah, maka kalimat itu akan memberi manfaat kepada orang lain, memberi manfaat untuk dirinya sendiri, dan juga bisa mampu memberi manfaat orang lain. Maka dikatakan satu, liman kana kalamuhu zikrullah. Bukan hanya orang yang kalamnya zikr dikatakan fatuba liman kana sukutuhu tafakkuran. Beruntung pula cara wawu ngatopeng ngoten niku. Beruntung pula bagi orang yang diam, tetapi ketika diam dibarengi dengan tafakkur. Dan begitu pula beruntung bagi orang yang memiliki pandangan mata yang dalam pandangan matanya ada ibrah. Jamaah yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, sehingga kata-kata yang keluar dari lisan seseorang ini akan bisa menjadi tanda kemukminan seseorang. Dan tanda-tanda kalimat demi kalimat yang terlepas dari lisan seseorang ini bisa menandakan seberapa kemukminan seseorang itu bisa dilihat melalui perkataan-perkataannya. Maka dipun dawuhaken kata-kata niki dawuhipun Auza'i ya, dawuhipun Auza'i annahu qala al-mu'minu yukillul kalam wa yuksirul amal wal munafiqu yuksirul kalam wa yukillul amal. Dari Auza'i lan dawuh ngene, wong mukmin kuwi ngitikno omong ngekehno ngamal. Cara wong Jawa kerja rasa kakek ngomong, tidak banyak bicara tapi banyak kerja. Wong kerja sing apik iki ra kakek ngomong tapi akeh kerja, tidak banyak bicara tapi banyak kerja. Itu sifatnya orang mukmin. Wal munafiqu yuksirul kalam wa yukillul amal. Sedangkan orang munafik iku akeh omongi tapi setitik ngamali. Nah, oleh karena itu para jamaah yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, maka kaitan dengan perkataan, kaitan dengan diam kita, kaitan dengan pandangan-pandangan kita, ini semua akan bisa berpotensi ibadah jikalau kalau penjenengan dikatakan Nabi Isa fatuba tadi, yang artinya menggandengkan jikalau kita bisa berbicara mampu mengingat Allah dalam hati kita. Ketika kita diam mampu mewujudkan ketafakuran atau mampu mewujudkan tafakur akan angan-angan dunia Allah. Dan tatkala kita bisa memandang pandangan kita menjadikan ibrah, yang ibrah itu sendiri juga mampu membangkitkan keimanan kula panjenengan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, dipun dawuhaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waruyangan Rasulullah sallallahu annahu qala, khamsun la takunu fil munafiq. Ono perkara lima, sing perkara lima itu tidak akan pernah terjadi pada diri seorang yang munafik. Jadi kalau sampai niki engko arep ketara wong mukmin wong munafik, ya tergantung niki dari Kanjeng Nabi niki khamsun la takunu fil munafik. Ada 5 hal yang tidak akan kamu temukan dalam pribadi orang yang munafik. Yang pertama adalah al-ifatu fiddin, ngerti agama. Al-ifatu ngerti fiddin ing dalam ilmu agama. Jadi wong munafik ora ngerti agama. Nggih. Agama ana undang-undang ngoten mboten ngerti. Agama ana aturan iki ora ngerti wong munafik, ora peduli aturan ya kono, ora ya kono, iku model wong munafik. Mulane dari Kanjeng Nabi ana perkara 5 sing ora bakal mbok temoni ning gone wong munafik. Ya kuwi ngerteni ilmu agama, ngerteni agama. Yang kedua wal wara bil lisan, ya kuwi wong sing wirai melalui lisannya. Ya. Wara bil lisan itu napa? Wirai bil lisan itu dia tidak akan pernah bicara illa liddarurah, kecuali
kecuali karena posisi itu. Nyuwun sewu, ketika kita berbicara wirai bil lisan, ya, karena kita ini bahasanya membahas tentang lisan. Wirai bil lisan itu nopo, dia tidak akan pernah mengucapkan kata demi kata yang lepas dari mulutnya, kecuali ucapan yang keluar dari lisannya, dari mulutnya adalah ucapan yang berpotensi ibadah. Nah, ingat niku. Jadi warian bilisan niku memang wonge ora sampai nglakoni catatan dosa melalui ucapan. Wong sing menjaga agar tidak tercatat sebuah dosa melalui lisannya, dipastikan orang ini sudah mampu menjaga lisannya dengan apa? Dengan jernih, dengan cara yang luar biasa agar kata demi kata tidak akan pernah melukai hati orang lain, sehingga tidak ada ujaran kebencian yang lepas dari mulutnya, tidak ada mencaci maki melalui lisannya terhadap siapapun orangnya. Ini wong sing ora munafik. Berarti kita tinggal membalikkan mafhum mukhalafah wong berani munafik, ya kuwi berarti wong sing ora wirai lisan. Omong syukur jeblak. Wong sing ngomong syukur jeblak iki gambar berarti wong kuwi munafik sajane. Orang munafik itu tidak mungkin Anda menemukan orang munafik yang wirai terhadap lisannya. Dia tidak akan pernah melontarkan perkataan melalui lisannya, yang lisan tadi mengeluarkan ucapan yang akan menimbulkan dosa dalam kepribadiannya. Itu munafik ini wong. Ini saya perlu kelanjutan sami pikir bareng. Jadi wong diarani mukmin berarti lek wong mukmin duduk wong munafik. Mula Kanjeng Nabi dawuh simpel. Khamsun la yakunu fil munafiqi, ada 5 hal yang tidak pernah kamu temukan dalam pribadi orang yang munafik. 1, al-ifatu fiddin, ngerti agama. Yang kedua, wal wara'u bil lisan, ya kuwi wirai kelawan lisan. Beda balik, lek jenenge wong wirai ora bakal ngomong sing omongan dadekno sebabe dosa. Niku wong wirai bilisan karo. Lah biasane wong lek pun wirai bilisan ya wirai bil ain, wirai bil uzunain, wirai bil yadain, bil rijlain. Mesti apa itu? Dia tidak akan pernah menggerakkan tangannya kecuali tangan berpotensi ibadah pergerakannya. Dia tidak akan membuka mata melalui pandangannya, tidak melihat pandangan melalui membuka matanya, kecuali sesuatu yang berpotensi ibadah. Dia tidak mendengar membuka telinganya kecuali membuka telinga yang berpotensi ibadah. Modele ngoten niku. Wong wirai bilisan niku mesti ya komplit, wirai sak mripate, wirai sak kupinge, wirai sak sak tangane, wirai sak sikile. Akan wong iso wirai bilisan niku pun jempol tenan. Artinya dia tidak akan pernah mudah melontarkan kata-kata yang kata-kata itu menyudutkan orang lain, yang kata-kata itu istilahnya mendolimi orang lain, ngelek-ngelek wong, podo-podo wong Islame pisan. Ora podo Islame dilarang, apa meneh ngelek-ngelek wong-wong sepodo Islam. Lha eneng wong wis gelem ngelek-ngelek podo-podo wong Islame, iku genah alamat munafik to ning kitab iki. Soalnya apa? Wong sing munafik niku berarti mafhum mukhalafai, berarti wonge ra wirai blas tentang lisan. Tapi wong sing wirai lisane iku siji, wong sing dianggap wirai niku nggih mergo krana keimanan kan bukanlah orang yang munafik ya. Jadi wal wara bil lisan ya kuwi wirai kelawan lisan. Tenan tuh. Lek ngomongno wirai ini lisan berarti kula jenengan blas ora akan berucap kecuali ucapan sing metu saka nggone wong sing wirai kuwi mau dinilai Allah dadi ibadah atau berpotensi sebuah ibadah. Niku wong sing wirai kan lisan. Lah iki ora bakal mbok temoni ning gone wong munafik. Berarti temune pundi? Ya mabuk
maaf ae lah ngono ditemoni ning gone wong-wong sing padha mukmin, wong-wong sing padha iman, iku lho langgek wong sing darani iman mergo iso wira lawan lisan. Yang ketiga adalah watabassum fil wajhi. Wong munafik ora bakal mbok temoni semeringah wajahe, senyum ngono ki ora eneng. Tabassum fil wajhi bawene sok musam mesem ngono sumeh cara wong ning. Wong munafik mboten iso sumeh, Bu, berarti sebarike wong munafik ora iso sumeh. Mafhum mukhalafae karena wong munafik ora duwe sifat lima niki, berarti kan semalike sifat lima itu sing diduweni wong munafik. Belum ngelak-ngelak wong, belum ngelak-ngelak pejabat, ngelak-ngelakne pejabat. Ayo munafik jeneng ngoten-ngoten iki. Kebalikan sangka wong sing darani ora munafik. Lane khamsun la yakunu fil munafik, di antaranya warok bil lisan. Wirai melalui apa? Lisannya. Yang ketiga tabassum fil wajhi, wajahe semeringah nyawang nyenengne ngoten lho, Bu. Soale wong gampang meseman ngoten. Jadi lek ana wong mesem gampang mesem nyawang tak nyawang yo penak. Tapi coba kalau ada orang merengut ae. Lek wonge merengut ae ngono, nyawang yo ora penak wong ketuju wae. Ora senyum bebas ora ono ajere blas. Jadi wong munafik ora mesem. Yang keempat wan nuru fil qalbi, ada cahaya di dalam hati. Jadi wong sing atine ana cahaya ki mang tidak akan mungkin mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak berpotensi. Tidak mungkin akan melihat, memandang sesuatu apapun kecuali pandangan itu berpotensi. Dia tidak akan mendengarkan sesuatu apapun yang didengar melalui telinganya kecuali mendengarkan melalui telinga yang berpotensi ibadah. Niku termasuk napa wau sing nomor sekawan yaiku pundi wau nurun fil qalbi. Atine ana cahayane dan wong atine ra peteng. Soale wong lek atine bersinar gampang nampa ilmu. Wong atine bersinar enteng dijak ibadah. Wong lek atine bersinar dimudahkan Allah, segala urusannya dimudahkan Allah. Tiada wan nuru fil qalbi, ada nur dalam hati. Itu tidak akan kamu temukan dalam jiwa seorang yang munafik. Wong munafik itu atine peteng jimpret, wong munafik niku ora ana cahaya di dalam hatinya. Mulane wong munafik itu rekoso uripe, ketoke mbok sawang lahiriah bahagia, tapi hakikatnya dia itu sedang sorot. Wah, mboten karu-karuan Bu pokoke. Nggih, wan nuru fil qalbi. Yang ketiga, yang kelima, wal mawaddatu fil muslimin. Lah niki lah genah punya rasa kasih sayang, punya kecintaan kepada sesama orang muslim. Enggak padha wong muslime tidak perang. Padha-padha wong muslim tidak perang iki lho, perang apa? Ngono mati jare mati syahid. Ya yo mati syahid niku to. Lho merangi wong muslim, lha iku nek ora dipateni sing mati sing kono kok. Lah ngono kok jare dinyatakan syuhada. Lah ya wong padha kocak kabeh niki. Ada orang yang buhat niku memberontak negara, bareng mati kok diarani syahid. Lah mboten masuk akal lah. Hanya prinsip mereka sendiri yang mengatakan itu mati syahid. Ya ora blas tidak masuk. Karena apa? Ketika orang dikatakan bukan munafik, berarti sebaliknya soal munafik wong mukmin. Wong mukmin itu bisa menjaga lidahnya, wong mukmin itu bisa menjaga lidahnya. Mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Hadis lain falyakul khairan aw liyasmut. Orang tidak dikatakan beriman kepada Allah dan hari akhir kecuali orang itu bisa berucap yang baik. Ucapan yang baik ya ucapan yang berpotensi ibadah, benar ngomong. Tapi ucapan-ucapan yang lepas dari lisannya provokator, lepas dari lisannya adalah adu domba, lepas dari kataan-kataan yang busuk. Nah ini ya genah bisa disebut dialah orang munafik. Sebenarnya mafhum mukhalafae niki wae. Jadi antaranya yang kelima tadi bahwa mawaddatu fil muslimin, duwe rasa asih karo sepadha-padha wong muslim. Lho soale
muslim siji lan muslim li siji kal jasadil wahid. Muslim siji karo muslim liyane iku ukurane kan kal jasadil wahid to. Seperti satu tubuh. Lek tangane kiwa gatel, tangan tengen sing ngukur, tangan tengen gatel, tangan kiwa sing ngukur. Nyatu nggih. Napa nggih jenenge? Kal jasadil wahid niku wau. Lagi aneh wong merangi kok podo-podo wong Islam. Itu benar yang dibenarkan agama. Agama tidak akan membenarkan ketika dia merangi wong Islam. Dan merangi wong Islam. Sehingga ini bukan termasuk kategori 5 hal yang tidak kamu temukan di dalam orang munafik. Berarti lah ditemukan dalam jiwa kita 5 hal ini, berarti awake aja sok ngaku iman dhisik, berarti awake isih kegolong wong sing munafik. 5 hal niki Bu. Iso wirai lesane apa ora iku sampean dereng iso berarti yo iso ditemoni nggone wong munafik ngoten. Maka dari itu para jamaah yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada apapun aktivitasnya, sehingga lesan ini bisa menjadi tolak ukur betul sebagaimana disampaikan Yahya bin Aksam. Katani dawuhipun Yahya bin Aksam ngeten, ma soluha mantiku rajulin illa urifa zalika fi sairi amal. Iki nanti kula aturaken teng mriki. Ma soluha mantiku rajulin illa urifa zalika fi sairi amal. Ma soluha ora bagus apa mantiku rajulin ucapane wong lanang illa urifa kejaba den ngerteni apa zalika mengkono-mengkono soluh fi sairi amalih ing dalem segarine pira-pira amal. Tidaklah ucapan seseorang itu baik kecuali diketahui kebaikan itu ada pada beberapa amalan. Wong niku lek omong-omongane omongan sing apik, maka kata-kata yang baik yang keluar melalui lisannya akan menunjukkan kebaikan-kebaikan dalam amalnya berdasarkan kata-kata yang baik. Ukuran Bu. Jadi sampean arep ngarani iki wong apik ora penak sakjane. Golek ngarani wong ki apik ora niku ajane gampil ae. Kenapa kalau sampean gak iso wis kadung fanatik dhisik niku sing ora kena dienggo ukuran. Kadung fanatik niku sembarang angel, kadung dengan fanatik barang elek mbok anggap bener kok. Makanya banyak orang dikatakan kadrun ya apa? Barang elek dianggap bener, diarani kadrun ngoten niku. Lah awake ra gelem kadrun ya aja ngono. Ngoten lho nggih. Jadi ucapan seseorang masaluha mantiku rajulin, tidaklah baik sebuah ucapan seseorang kecuali dengan ucapan yang baik itu diketahui beberapa amalnya dinyatakan amal yang baik. Saiki sebaliknya mafhum mukhalafah wala fasada mantiku rajulin ila urifa dzalika fi sairi amal. Tidaklah rusak ucapan seseorang kecuali diketahui kerusakan itu di dalam setiap amalan-amalannya. Wong lek omong-omongane elek, biasane praktek amale yo elek. Sekarang niku Depon Yahya bin Al-Sam kados ngaten. Nah, mila saking niku ibu-ibu yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, jadilah orang yang bisa menjaga hati dengan bagaimana agar orang lain itu tidak akan pernah tersakiti melalui ucapan-ucapan kula. Penak elek kapan ra dadi wong munafik, yo ora bakal nglarak atine wong iki. Enake ngoten mawon. Pokok kula jenengan niku ora munafik, yo ora mungkin gelakno wong liya. Tapi lek munafik, nek sing gelakne wong liya, gelem ra gelem wong sing cek gelakno wong liya menyakiti orang lain melalui lisannya tadi. Maka saya sampaikan, lisan itu ora nyepirani saja. Ilang iki dawane sepira lho. Wah nek ilang ndek belum omong po enak ya durane belunge. Kecel pemailat ya ono belunge omong yo angel. Ilat ora ono belunge. Ilat lisan iki ora nyepirani, tapi lan ngalah-ngalah no samurai. Lah pun pol-polan to. Lah
bakas, tapi kenapa kok dia luwih tajam daripada samurai? Karena ketika lesan sudah melukai hati orang lain, sulit untuk sembuhkan melalui perkataan seorang yang membuat hati orang itu sakit. Sekalipun dia jalur ngapura muni nggih mboten napa-napa, tapi loro atine tetep enten mawon, Bu. Dan sering saya sampaikan loro ati digawa sampai ya mboten mati kok sampai kiamat. Kenapa? Artinya setiap sabetan lesan kula panjenengan yang mengenai hati orang lain tersakiti ini akan terasa sampai tepat. Kalau pedang samurai secara zahiriah melukai tangan panjenengan, melukai dada panjenengan, mungkin masih diharapkan. Tapi ketika hati sudah terlukai melalui lisan kula panjenengan, kaya angelku dipun tambani kaya mboten saged senajan tak muni nggih mboten napa-napa pun mboten napa-napa sepuntene nggih nggih mboten napa-napa pun iya lambene muni nggih mboten napa-napa tapi sakit hati ini tidak akan pernah sembuh. Maka hifdzul lisan niki kula jenengan diajarkan untuk hifdzul lisan. Jaga lisane dhewe. Mulutmu adalah harimau. Mari kita diberitahu pelajaran berharga di musim-musim seperti ini. Kita diberi pelajaran betul ini dari Allah. Agar kita ambil pelajaran apa yang terjadi saat ini. Ya, itu pelajaran aja menyudutkan orang lain, ya, tapi kita mengambil pelajaran dengan kejadian yang terjadi pada saat ini. Ya, jadi omongan ternyata dari tolak ukur. Tapi ngomong boten ing amal kula panjenengan iki dipun tolak ukur segi napa? Segi ucapan, tuwin ucapan saking kula panjenengan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan pada malam hari ini. Ya, yang paling menonjol adalah orang munafik tidak bisa wirai dalam lisan. Wong sing wirai saka lisane tidak akan pernah melepaskan untaian kata demi kata yang bisa melukai hati orang lain. Jadi wong sing iso wirai melalui lisan. Mudah-mudahan melalui acara Ibu Marsila pada malam hari ini bisa menjadikan cambuk bagi kita semua melalui kajian yang kita sampaikan pada malam hari ini. Menjadikan cambuk, menjadikan tanbeh, menjadikan pepemut kangge kula panjenengan. Oh, kaya ngono ya lesan kuwi. Nggih. Lesan kaya ngoten iki. Lan kita aturaken wong sing bejo niku qalilal qaul. Sedikit ayyakuna qalilal qauli. Hendaknya sedikit kata-katanya, sedikit omongannya. Niku di antara wong sing napa? Wong sing bejo. Maka dari itu nggih muga-muga melalui hajatan Ibu Marsila pada malam hari ini mampu untuk merubah kita kebiasaan kita yang sering melukai hati orang tanpa kita peduli. Hati-hati betul, dan ini ketika sudah betul melukai orang akan dituntut sampai pada hari kiamat yang akan bisa merugikan kita sendiri. Amal-amal kita yang kita tumpuk ini tiba-tiba akan hilang untuk mengganti rugi melalui lesan yang sekecil ini, tapi bikin orang hati saat hatinya sakit, maka nanti balasan atau untuk mengganti sakit hatinya di akhirat nanti kecuali akan diambilkan amalan hasanah kula panjenengan, sehingga kita bawa amal hasanah tapi kok biasa gelakno wong liya lah ijek ora jujur besok dina ya mata jedawaken nek sampai dia entek amal hasanah kok ijek ketekan wong sing tau digelakno atine akhirnya napa ngejel amal eleke wong sing digelakno dipun jupuk dipun pendet dipun motaken ning gone wong sing gawe gelakne wong ya mudah-mudahan Allah jaga lisan kita, jagalah mulutmu, karena mulutmu adalah harimaumu. Oke, hati-hati saja gitu ya. Mudah-mudahan tidak semua diberi Allah menjadi pribadi yang baik, pribadi yang senantiasa diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang terakhir muka-muka seluruh hajat Marsila pada malam hari ini mungkin melalui istighosah, prioritasiyah dipun ijabah dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebaliknya kita semua yang hadir pada malam hari ini muka-muka hajat panjenengan mungkin dipun ijabah, dipun
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma yassir lana umurana ya Allah ma'arham qulubina wa abdanina wassalamati wal afiyati fid dinina wad dunyana wa kun lana sahiban tafatna ya Allah wa kun lana sahiban safarina ya Allah wa khalifatan fi ahlina wa khalifatan fi ahlina. Allah nas'aluka imanan ya Allah wa qalban khashi'a wa lisanan dhakira wa badanan alal bala'i sabira wa waladan salihah ya Allah wa waladan salihah wa salihatan wa ilman nafi'a wa amalan maqbula wa rizqan halalan tayyiban mubaraka wa umran tawilan wa husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qad hadina wa hajatikum wa hajatikum marsilan hajat dunya dan akhirat lahum fa'il. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Nggih mekaten lan semanten ingkang saged tulaturaken kirang langkung pangapunten mugi wonten kasar kula matur lanjut kula matur nyuwun pangapunten ingkang panjenenganipun akhir kalam. Assalamualaikum